Shalom saudara, berjumpa lagi bersama saya Victor dalam acara All About SMCC. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik bersama para penatua, ada Ko Budi Utomo dan Ko Angga Prasetya. Dan kita akan membahas tentang value SMCC yang kedua, yaitu networking. Nah, saya tertarik sekali nih Ko, untuk mendalami tentang apa itu networking. Kenapa kok SMCC itu memilih networking sebagai nilai-nilainya? Kenapa kok nggak berbicara tentang hal yang lain begitu? Yang mungkin bagi banyak orang memikir bahwa itu lebih penting. Nah, kenapa kok networking kok bisa diceritakan? Mungkin dari Ko Budi? Ya, jadi memang value SMCC ada 3 ya. Jadi yang pertama itu adalah empowering, kita udah bahas. Kemudian yang kedua adalah networking, dan yang ketiga adalah impacting. Kenapa networking ini masuk dalam 3 value yang utama, jadi kita nggak banyak-banyak. Karena kita percaya bahwa untuk kita bergerak, itu membutuhkan sebuah kesatuan tubuh Kristus. Dan kita ini adalah, gereja itu adalah satu bagian dari tubuh Kristus. Satu gereja itu adalah sepenggal pewahyuan yang Tuhan berikan. Jadi nggak ada ceritanya seperti kalau di toko one stop shopping. Ada banyak gereja yang ingin melakukan seperti itu. One stop service. Dia kepingin bahwa kalau bisa di sebuah gereja itu memiliki semua paket yang ada di seluruh gereja di dunia, dia harus punyai. Yeah. Ada gereja seperti itu, maka yang terjadi adalah dia nggak punya ketajaman sama sekali. Nah, sebaliknya bahwa kita SMCC, kita mempercayai bahwa kita ini hanya sepenggal saja, bahwa kita membutuhkan gereja-gereja yang lain. Kita membutuhkan tubuh Kristus untuk menyelesaikan amanat agungnya, untuk menyelesaikan blueprint Tuhan terhadap dunia ini, untuk menyelesaikan semua rencana yang dari awal, yaitu mendatangkan kerajaannya. Nggak bisa, kita percaya bahwa kalau kita ingin mewarnai kota dan bangsa, nggak bisa satu gereja. Nggak peduli, itu gereja itu mengklaim jemaatnya mau puluhan ribu, mau ratusan ribu. Tidak bisa. Karena tetap bahwa saya seringkali berjumpa dengan gereja-gereja yang bahkan sangat sederhana, dan dari situlah kami melihat bahwa mereka memiliki kekuatan yang kami nggak punya, gitu kan. Dari situ kami melihat keunikan bahwa ternyata nggak ada ceritanya satu gereja yang keren, yang kelihatan bertumbuh, yang biasanya ini populer selalu jemaat ini, selalu memiliki semuanya. Enggak. Saya udah keliling dan saya ketemu dengan teman-teman, dan ternyata begitu kita melihat, kita selalu mengagumi bahwa Roh Kudus, Tuhan itu bekerja di semua gereja, di segala pelosok yang kita nggak pernah tahu. Bahkan itu di kota terpencil pun, kadang-kadang kita jangan sombong ya, yang kita ada di kota besar, kita merasa bahwa sepertinya kita tuh one step ahead. Wah, apapun kayaknya kita maju. No, pewahyuan itu korelasinya nggak ada hubungannya dengan kota dan desa. Karena Tuhan omnipresent, Roh Kudus tergantung dari orang tersebut membuka diri. Dan pewahyuan itu bisa muncul. Makanya kalau ada orang-orang kadang-kadang yang masih salah adalah yang desa itu datang ke kota minder, merasa kurang. Dia lupa bahwa kadang-kadang di daerah pedalaman pun ada orang-orang keren di dalam sana. Jadi kalau kita kenapa networking? Karena kita tahu bahwa untuk menyelesaikan rencana yang besar, kita butuh bersama-sama. Nggak bisa. Makanya kita tanamkan bahwa kita ini cinta tubuh Kristus. Pokoknya di situ. Kalau orang cinta tubuh Kristus, harus networking. Itu sih. Ya, mungkin saya bisa sedikit tambahkan, yaitu mengenai kenapa kita networking. Jadi sebetulnya ini merupakan satu bentuk bahwa ada satu doa Kristus ya yang sangat penting, yaitu di Yohanes 17. Jadi di Yohanes 17 di mana Yesus berdoa supaya orang-orang yang percaya kepada Kristus itu boleh menjadi satu. Ya, dan mereka menjadi satu itu juga merupakan gambaran ya kan, supaya dunia bisa melihat bahwa
bahwa Bapa dan Kristus adalah satu. Ya, jadi salah satu manifestasi yang ditunggu-tunggu, yang harus dinyatakan itu adalah bagaimana semua orang percaya itu menjadi satu. Itu. Nah, yang pertama itu ya, jadi kita bisa melihat bahwa sebetulnya itu merupakan kerinduan daripada Kristus sendiri, dan itu tentunya akan menjadi kesaksian ya bagi dunia, sekali lagi di Yohanes 17 ya. Dan kemudian berikutnya dari surat-surat Paulus, kita bisa melihat bagaimana surat-surat Paulus itu banyak sekali mengingatkan bahwa kita ini hanyalah potongan kecil. Ya, potongan kecil dari tubuh yang besar, yaitu tubuh Kristus, ya, di mana Paulus mengibaratkan ya, ada yang tangan, ada yang kaki, ya, kemudian ya ada part-part tubuh yang lain dan lain sebagainya. Nah, demikian juga kita harus belajar menyadari, entah itu gereja besar, entah itu gereja kecil, bahkan mungkin gereja komunitas yang kecil-kecil ya, kita tetap harus belajar menyadari bahwa kita itu bukan yang utama, kita itu bukan superior, tapi kita itu hanyalah salah satu potongan kecil saja ya dari tubuh Kristus yang demikian besar. Nah, jadi berdasarkan ayat-ayat tadi, maka kita melihat bahwa itu menjadi salah satu kerinduan daripada Kristus ya, yang sangat penting, yang harus menjadi value ya, yang untuk kita nyatakan. Nah, memang kenapa kita pakai pendekatan networking, karena kita percaya bahwa bersatunya tubuh Kristus itu bukan karena event-event yang dikerjakan bersama. Maksudnya event-event ya Kak, tadi ya misalkan harus ada ibadah bersama, harus ada agenda doa bersama, harus ada apa bersama, seperti itu. Nah, tetapi kita memandang bahwa kesatuan tubuh Kristus itu akan terjadi ketika kita membangun hubungan satu dengan yang lain. Ya, kita berjejaring satu dengan yang lain. Nah, oleh sebab itu kita lebih suka menggunakan pendekatan bahwa kesatuan tubuh Kristus akan terjadi ketika kita bernetwork, ya, membangun hubungan, membangun relasi, pertemanan, persahabatan, ya, berjejaring satu dengan yang lain. Lebih dari sekedar kepentingan agenda-agenda, aktivitas-aktivitas bersama. Ya, memang tidak ada salahnya kalau misalkan tiba-tiba muncul aktivitas bersama, it's okay. Tetapi penekanannya bukan di situ. Penekanannya adalah bagaimana seperti tadi ya, kita saling mengenal, ya, terjadi hubungan, terjadi network satu dengan yang lain. Itu. Ya, jadi saya tambahkan sedikit. Ini tidak mempengaruhi dari sisi berapa banyaknya ya. Misalkan, karena kita networking ini butuh, misalkan keren ya, karena di kota ini dikerjakan oleh 15-20 gereja. Lalu ada gereja yang mengatakan, cabang kami udah 15. Kita tidak membahas masalah berapa jumlahnya. Tapi seperti tadi yang Angga dikatakan, kalau 15 itu kaki semua, mau bisa apa? Gitu kan poinnya kan. Kita ada butuh yang tangan, kita ada butuh yang mata, kita butuh telinga. Dan bahkan keberagaman itulah yang membuat kita bisa bernetwork, bukan keseragaman. Jadi ingin saya tekankan di situ. Jadi kalau ada yang, makanya di sini kan yang paling bahaya adalah kalau ada gereja-gereja yang udah besar dan punya banyak cabang, udah merasa bahwa mereka mampu berdiri sendiri. Saya katakan enggak. Ya, kita SMCC lumayan, ya kan, kita kecil-kecil dan kita banyak gitu kan. Tapi itu enggak mengurangi sama sekali. Kita bergerak itu menjadi cuma satu kesatuan, satu. Jadi kita butuh gereja yang lain, kira-kira gitu. Sebelum kita lanjut, saya tertarik untuk mendalami nih tentang hubungan antara bernetwork dengan menjadi satu. Kenapa kok menjadi satu itu harus bernetwork? Ada dua pilihan yang lain mungkin yang seringkali banyak gereja lakukan, yaitu antara dia menjadi besar dan dia merasa karena saya sudah punya massa yang besar, ya saya bisa melakukan semuanya sendirian. Nah, mungkin apa dampaknya kalau seperti itu? Ada juga yang berpikir bahwa misalkan ya udah saya kecil, mungkin juga nggak ada orang yang tertarik, ya udah saya melakukan semampu saya aja gitu misalkan. Nah, ini kan dua kutub yang berseberangan. Nah, di mana mungkin nanti tengahnya memang bernetwork, tapi dampaknya apa sih kok jika ke kutub yang kiri atau yang ke kutub kanan itu seperti apa? Ya,
saya mulai dulu. Oke. Silakan. Nah, gini, bernetwork jadi begini ya. Kita bernetwork, sekali lagi itu lebih mengedepankan sisi kekuatan hubungan. Ya, sekali lagi bukan sekedar bagaimana beraktivitas atau event bersama. Nah, kenapa kita berbicara tentang kekuatan hubungan? Kita berbicara kekuatan hubungan tentunya sekali lagi kembali kepada pesan Kristus lagi ya. Ya, bahwa pesan Kristus dia akan bilang kan ya, aku berikan perintah baru kepada kamu, yaitu kamu harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Nah, jadi kesatuan itu akan terjadi kalau kita melandasinya dengan satu pengertian bahwa kita memang harus saling mengasihi seperti perintah Kristus. Kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Nah, kasih konkretnya seperti apa? Tentunya konkretnya hal yang paling sederhana berbicara tentang terjalinnya hubungan yang manis, hubungan yang baik, satu dengan yang lain. Ya, jadi nggak usah berpikir yang terlalu jauh ya. Kasih itu paling simpel dimanifestasikan dalam bentuk kita memiliki hubungan yang baik, hubungan yang dekat, hubungan yang manis satu dengan yang lain. Ya selebihnya pasti juga terjadi selebihnya ya kan, keberanian berkorban dan lain sebagainya. Tapi selebihnya itu akan terjadi ketika kita punya hubungan yang baik. Ya, tapi kalau kita tidak punya hubungan yang baik, tidak akan terjadi. Contoh. Misalkan bagi Victor tentunya handphone ini sangat berharga. Betul ya? Ini handphonenya Victor. Kira-kira Victor berani mempersembahkan atau memberikan handphone ini kepada orang yang Victor kenal baik, kenal dekat, atau bisa ke sembarang orang di tengah jalan? Wah, jangan. Loh, kan harus ada kasih kan? Iya. Ya kan? Kan kita Insecure. kan kita mengasihi semua orang ya kan? Iya. Kita mengasihi semua orang. Victor akan berikan ini karena mengasihi semua orang, berikan ke sembarang orang di tengah jalan, atau berikan kepada orang-orang yang menurut Victor dekat sama Victor. Dekat dong. Pasti dekat ya. Iya. Nah, dengan kata lain begini, kita nggak bisa pungkiri bahwa kita akan memberi, kita akan berkorban ya, kita akan istilahnya bersinergi, lakukan sesuatu bersama-sama dan lain sebagainya. Itu pasti pada dasarnya itu dijalin hubungan. Butuh kedekatan dulu ya. Butuh kedekatan, hubungan yang baik. Jadi istilahnya kalau Victor baik dengan saya, kita sangat dekat, maka Victor bisa saja dengan mudah akan memberikan ini. Ya. Tapi kalau tidak, nggak bakal. Itu. Ini bukan bicara masalah kita pelit, merasa sayang atau apa, enggak. Ya. Realitanya demikian, realitanya. Nah, jadi kalau kita ingin menghasilkan sesuatu yang besar, seperti tadi Budi sudah ceritakan di awal ya, berdampak bagi kota, bangsa, dan lain sebagainya. Maka ketika itu tidak diawali dengan hubungan yang kuat, itu akan menjadi sesuatu yang sangat berat sekali. Ya kan? Karena kalau sudah berbicara berdampak bagi kota, bagi bangsa, maka tentunya kita harus melakukan effort yang besar. Nah, bayangkan kalau saya ajak Victor, ayo Victor, kita lakukan sesuatu bagi Surabaya. Tapi kita nggak saling kenal. Kira-kira apa? Kamu ini siapa sih? Ya kan? Apa sih maksudmu? Ya kan? Betul ya? Tapi kalau kita sudah berteman dengan baik, ya kan? Ayo Victor, kita lakukan sesuatu. Langsung gayung itu bersambut. Cepat sekali gayung bersambut. Betul ya? Betul. Kenapa? Karena kita berteman dengan baik. Nah, itulah sebabnya kenapa sekali lagi kita menggunakan pendekatan kita harus bernetwork. Ya, untuk memulai sesuatu yang besar harus dimulai dari dasar yang kuat, yaitu kembali kepada perintah Kristus. Kita saling mengasihi, ya, kita bersedia berteman enggak, ya kan, bersedia bersahabat enggak, kita bernetwork. Nah, selebihnya biarkan itu nanti Tuhan yang menuntun kita. Kita mau memberi impact apa dan lain sebagainya. Itu. Saya jadi teringat juga tentang gaya hidup jemaat mula-mula ya, Bu, di mana ada milik satu orang jadi milik bersama. Ya, itu akan betul. lebih mudah terjadi waktu hubungan yang erat udah muncul Iya, gitu ya, Gue. iya, benar. Otomatis networking ini membuat gereja-gereja ini mampu melakukan banyak hal bersama dengan lebih mudah karena udah ada hubungan yang terjadi. Karena satu hal harus kita ingat ya, bahwa
kadang kan orang bilang kan, oh kasih itu memberi sampai berkorban. Ya kan, kadang kan Ya. ada orang bilang gitu, kasih itu memberi sampai berkorban. Perhatikan bahwa kita memberi sampai berkorban, bukan memberi dari kelebihan. Kalau kita memberi dari kelebihan, mungkin kita bisa, udahlah pokoknya kasih aja, orang nggak kenal pun kita kasih. Ya kan, betul ya, karena memang memberi dari kelebihan. Ya. Itu, orang nggak kenal pun kita kasih, kita bagi-bagi. Tapi kalau memberi sampai berkorban, nah itu biasanya kita bisa lakukan ketika memang terjadi hubungan yang kuat. Hubungan yang kuat itu membuat kita itu lebih mudah untuk berkorban. Seperti itu. Tapi kalau enggak, orang di Afrika misalkan, ya kan, emang ada yang mau nih tiba-tiba jual rumahnya untuk kasih ke orang di Afrika. Ke siapa? Wes pokoknya orang di Afrika deh. Lalu kita jual rumah kita. Nggak mungkin kan? Iya. Ya kan? Ya kita bicara realita aja seperti itu. Ya, tetapi kalau hubungannya dekat, kuat, keinginan untuk berkorban itu pasti akan terjadi di situ. Iya. Mungkin Ko Budi mau nambah itu? Unity is not uniform ya maksudnya. Jadi bahwa kesatuan itu bukan keseragaman. Iya. Networking itu sejajar. Jadi bukan apa ya, subordinat ya bahasanya ya. Jadi bukan berarti karena misalkan ya, gereja saya jemaat saya 10.000, dia jemaatnya 100, lalu ketika saya bernetworking lalu saya di atasnya Memandang dia. rendah. Ya kan? Lalu saya memiliki spirit superior, dia inferior. Ya. Mungkin Budi lupa, 100 ini kepala negara semua. Nah, Jago semoga silat aja semua, gitu. Karena ada orang yang ngomong gini loh, Pak, jemaat kami banyak tapi emprit semua, emprit. Terus dia ngomong gini, kok gereja Bapak enggak banyak tapi Raja Wali semua. Itu mereka yang ngomong di luar, itu guyon tak apa enggak tahu. Ya, semoga aja begitu, saya lebih menyetujui seperti itu. Ya, jadi bukan berarti dalam arti atau mungkin begini ya, Saudara. Jadi karena saya mungkin karena jemaatnya banyak, lalu saya punya banyak hal kekayaan, lalu dia sederhana, lalu tanpa sadar spirit inferior, superior terjadi. Networking nggak ada seperti itu. Networking sejajar. Iya. Kita duduk sejajar, kita bersama-sama. Kenapa bisa seperti itu? Makanya gini ya, kalau orang punya spirit superior dan inferior, nggak bisa ketemu sudah pasti. Tidak mungkin terjalin yang namanya networking. Networking itu semuanya gini ya, yang besar, yang kelihatannya berhasil menurut dunia, itu harus punya kerendahan hati. Iya. Tapi buat mereka yang masih kecil, mereka harus punya percaya diri bahwa Tuhan mempercayakan sesuatu yang tidak punya yang lain. Iya. Nah, itu baru bisa ketemu. Ya, kalau ini nggak terjadi seperti itu, udah ada istilah networking. Makanya tidak sesimpel itu. Jadi kalau orang networking itu dalam tanda petik kita merasa begini. Saya ketemu dengan misalkan Angga ini juga pemimpin gereja. Saya ketemu dengan dia bukan karena apa? Aku butuh kamu, gerejamu. Ayo kita berteman bersama-sama. Karena bukan kamu belajar dari gerejaku, bukan. Tapi kita mau share, serbuk silang bersama-sama. Ya, jadi networking itu seperti itu. Jadi ada begitu banyak hal yang kalau kita mau bedah bersama-sama ternyata tidak hanya sekedar acara bersama, kumpul bareng, lalu kita udah klaim itu networking. Enggak, kira-kira gitu. Otomatis sebenarnya kalau orang sudah merasa superior, pasti malas networking ya, Ko, ya? Oh pastilah, Ya. iya. Oh, ngapain saya kerja sama, saya kerjaan Iya. sendiri aja gitu kan? Makanya sama-sama besar pun ketemu akan mikir kan. Iya. Iya. Tiba-tiba saya ketemu dengan kamu sama-sama, saya ngukur. Ini hebat mana ini? Nah, kira-kira gitu kan. Sama Selalu spiritnya begitu. Tapi kalau ngomong, aku pengen belajar ya. Ternyata ada gereja yang kecil tapi jemaatnya enggak banyak, mungkin cuma 30. Tapi ternyata mereka mengirim misionaris terus. Apa enggak malu kita? Punya jemaat ratusan ribuan tapi enggak ngirim satupun misionaris. Wah, harusnya kita toh ketemu dengan dia, ternyata dia masalah di dana, tapi di orang-orang dia punya. Saya punya dana, harusnya networking apa? Aku bantu dana ke kamu. Ayo kirim sebanyak-banyaknya. Aku mau belajar bagaimana cara kamu melakukan itu. Lu harusnya kan begitu. Gitu kan. Apa sih kok kira-kira dampaknya kalau gereja itu merasa superior, kalau gereja itu nggak mau networking, artinya ya udah saya mampu kok, saya bisa kerjain sendiri. Kira-kira gereja itu akan menjadi seperti apa kok? Yang Silakan. pasti gini, ya. Ini sebenarnya ini akan menjangkit di semua gereja, termasuk di kita juga bisa terjadi seperti itu. Ini kan spirit
superior, spirit independent, itu kan iblis sebetulnya. Iya. Betul. Simple, iblis itu independen. Dia tidak mau bergantung kepada siapapun. Kalau perlu semua orang harus ke dia. Dia kan ingin menyamai Tuhan, gitu kan? Dan kemudian dia merasa superior, sombong. Kalau orang superior sudah sombong, merasa bahwa semuanya sepertinya dia punyai itu. Sampai akhirnya, bahkan akhirnya dia tidak mau belajar dari manapun karena dia merasa kami udah cukup semuanya. Ya. Sampai akhirnya begitu kita keluar, kita baru kaget bahwa ternyata ada begitu banyak gereja yang keren-keren. Dan ternyata kita tidak melakukan apapun. Ya. Saya bercerita seperti ini bukan karena saya ceritakan pengalaman saya pribadi, tapi saya ketemu banyak orang mengatakan begitu. Begitu dia ketemu dari gereja manapun, dia bilang, aduh, saya selama ini tidak ngerti ya. Karena selama ini saya cuma hanya berkecimpung di dalam gereja. Kami pun tidak pernah bersentuhan dengan gereja yang lain. Begitu kita ketemu dengan mereka, ternyata terbuka mata kita. Ih, ternyata kok mereka keren-keren ya. Wow. Aku nggak punya seperti itu. Jadi sebetulnya kalau gereja-gereja yang merasa superior, merasa independen, nggak mau bernetwork, pasti penyakit yang pertama yang terjadi adalah dia akan merasa paling hebat. Yang kedua, dia lupa bahwa dia seperti katak di bawah tempurung. Dia menganggap bahwa semuanya nggak keren. Padahal sebaliknya. Jangan-jangan terbalik, semua gereja melihat bahwa dia terlalu tertinggal sebetulnya dengan apa yang dipikirkan. Kebenaran menurut kelompoknya sendiri sudah tidak lagi kita bisa melihat sesuatu yang objektif. Kebenaran itu kita cuman yang hebat tempatku, yang keren tempatku. Semuanya begitu. Itu ngeri banget loh itu. Itu sih. Api pergerakan Tuhan juga bisa lama-lama padam ya karena tidak ada kedinamisan. Apalagi ada nabi-nabi itu yang seringkali menubuatkan kalau diundang di gereja A. Saya nubuatkan, gereja Anda satu-satunya akan dipakai Tuhan untuk memberkati kota. Itu nabi palsu itu. Mana ada tubuh Kristus misalkan jempolmu aja yang akan dipakai untuk melakukan apapun. Ya, jempol nggak bisa untuk apa? Buat bersihkan telinga atau hidung pakai jempol. Kecuali hidungnya mekar gitu kira-kira. Maksud saya gini, kita perlu semua part, nggak ada ceritanya. Saya nggak percaya kok. Kalau ada nabi yang menubuatkan hanya satu-satunya gereja ini yang akan dipakai Tuhan, itu menurut saya nabi gila itu. Tuhan tahu dia akan pakai semua gereja. Poin saya di situ. Sekarang saya jadi ngerti bahwa networking ini sebenarnya melawan spirit eksklusivisme ya Pak ya, Iya. eksklusivitas. Benar. Dan sebenarnya networking ini membuat terutama pemimpin-pemimpin mungkin tetap menjaga bahwa pemimpin-pemimpin ini bisa serupa seperti Kristus dalam artian Kristus itu kan sifat utama dari Kristus adalah kerendahan hati gitu. Yeah, seringkali waktu seorang sudah jadi pemimpin mungkin bisa lupa seperti itu. Iya. Oke, Iya, keren sih, Pak. benar. Anda cocok narasumber, bukan host. Saya cuma menyimpulkan dan mempertajam loh. Tapi cukup dalam. Betul. Oke. Nah, cuman kok ini mungkin saya kejar sekali lagi ya, Kok ya. Apakah salah sih kok sebenarnya jika gereja itu pingin untuk melayani jemaatnya itu secara maksimal gitu, secara full dalam artian oke, saya pingin saya kuat di Bible Study, saya pingin kuat di dalam mungkin PAW, saya pingin kuat di dalam misi dan sebagainya. Apakah salah sih, Bung? Oh, gini, kita bicara networking. Ini hampir mirip kayak istilahnya orang berpikir bahwa oh kalau saya berjejaring saya harus melakukan tukar mimbar kayak gitu ya. Jadi maksudnya sedikit oh kalau Bible Study harus dari gereja ini, tuker-tukeran. Kalau PAW dari gereja ini, gitu kan ya? Bisa juga seperti itu. Mirip seperti itu kan ya, pengertiannya ya. Gini, jadi networking intinya bukan di situ, intinya ya. Jadi saya sangat mendukung ketika tadi Victor bilang bahwa gereja ingin melakukan yang maksimal untuk jemaatnya dalam segala hal, ya kan? Baik itu dalam praise and worship, dalam Bible Study, dalam firman, dalam apa, dalam ya kan? Nah, itu is okay, itu baik, bahkan semua pemimpin harus begitu ya, ya punya kerinduan untuk betul-betul membuat bagaimana dia bisa maksimal melayani jemaatnya. Nah, cuman penekanan daripada networking adalah kita itu menjadi terbuka dengan yang lain. Intinya di situ.
Ya, kita menjadi terbuka dengan yang lain, dan kita juga istilahnya itu memberi telinga, dan bahkan mungkin kita juga mau saling belajar. Ya, tadi kan kata kuncinya udah benar tuh, kerendahan hati, ya kan? Dengan adanya kerendahan hati itu ada upaya untuk serbuk silang, saling. Boleh jadi, misalkan aja lah, boleh jadi mungkin kita merasa, Bible study kita yang terbaik misalkan. Nah, tapi bukan berarti kemudian kita menutup telinga dengan yang lain. Kita tetap harus buka telinga. Ya kan? Kenapa kita harus tetap buka telinga? Sangat tidak menutup kemungkinan mungkin Tuhan juga memberikan pewahyuan yang lain kepada gereja yang lain, dan mungkin ternyata itu penyingkapan yang lebih dalam. Itu bisa saja, ya kan? Nah, kenapa enggak ketika kita buka telinga dan ternyata memang di tempat kita kurang, mungkin kita bisa lakukan sedikit evaluasi dan revisi mungkin. Ya, itu salah satu contohnya, seperti itu. Nah, jadi networking itu memang sekali lagi harus kerendahan hati kita untuk kita mau saling berhubungan, saling kontak. Ya, kita tetap buka telinga, buka mata. Kenapa? Karena gini, Tuhan bisa saja berbicara atau melakukan sesuatu untuk saya, tapi melalui Victor. Ya kan? Bukan semuanya bukan semuanya harus melalui saya untuk orang lain, melalui saya untuk orang lain. Kan saya juga sekali lagi dalam bernetwork rendah hati. Apa ya yang Tuhan mau atas saya melalui Victor? Ketika saya berjumpa dengan Budi, apa ya yang Tuhan mau atas saya melalui Budi? Nah, itu menjadi dasar untuk networking. Jadi seperti tadi Budi ceritakan ya, kita posisinya itu sederajat, sama. Tidak peduli engkau pemimpin gereja jumlah besar, engkau pemimpin komunitas jumlah kecil, tetapi sekali lagi Tuhan itu bisa berbicara melalui siapapun. Itu. Ya, nah itu kita bisa serbuk silang. Ko Budi mungkin mau nambahin? Udah lengkap. Oke. Nah, saya teringat dengan arti lain dari eklesia ya, Ko ya. Maksudnya bahwa banyak pemimpin atau penatua-penatua dari sebuah kota kumpul menentukan nasib kotanya gitu. Nah, saya berpikir kalau dari penjelasan tadi bahwa networking ini tidak cuma sekedar tukar mimbar, tidak cuma sekedar saling equip, tapi bisa duduk bersama, bukan menyamakan visi, tapi lebih dari mungkin bisa saling share satu dengan lain beban hati, terus kemudian bisa berarti kita harus melakukan ini nih gitu. Ini seperti itu ya, Pak ya? Ya, jadi kalau kita kembali ke kata eklesia itu kan betul kan bahwa sebetulnya gereja ini dampaknya terhadap kota. Kalau kita dilihat di firman Tuhan semuanya kok. Kisah 1 ayat 8 misalkan dikatakan bahwa dan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di mana? Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ya, Matius 28, 19, 20 dikatakan pergilah kan, jadikanlah semua bangsa, bangsa lagi bahasanya. Terus ayat lain yang mengatakan bahwa usahakan kesejahteraan kota di mana kamu aku buang. Karena kesejahteraan kota itu ada kesejahteraan juga. Sebetulnya Tuhan itu ngomongnya apa ya? Kalibernya kaliber kota dan bangsa. Sudah seperti itu. Jadi bayangkan ya kalau kita ini apalagi eklesia itu berdiri duduk di pintu gerbang, menentukan nasib sebuah kota, gitu kan, seperti dewan yang berkumpul memutuskan sebuah kota. Nah, mana bisa kalau satu kota dipimpin oleh satu gereja, itu gereja itu kota itu warnanya kayak gereja ini, ya kan? Padahal ini kan sepenggal-sepenggal pewahyuan kalau dikumpulkan maka kota itu jadi kota yang sejahtera, yang lengkap dari titik semuanya. Ya, jadi kalau kita udah lihat lagi bahwa mandatnya aja udah gede, berarti kita tuh sebetulnya tahu diri lah, maksudnya gitu kan. Ini hal yang besar enggak bisa dikerjakan oleh sekelompok golongan, enggak bisa, harus bersama-sama. Kita enggak usah bicara gereja lah, untuk membangun bangsa ini mana bisa satu parpol membangun sendiri, enggak bisa. Harus bergandeng tangan, satu suku membangun sendiri, nggak bisa. Makanya kita punya yang namanya Bhinneka Tunggal Ika dan sebagainya kan. Apa itu poinnya? Karena mau beragam-ragam, berkumpul memberikan sebuah warna. Tidak gitu peduli kan. suku, tidak peduli background apapun. Dan kita gereja harusnya kaya di sana. Gitu kan. Tadi kan Angga udah jelaskan bahwa percayalah, kita itu kepingin membangun yang terbaik semua. Tapi tetap kalau kita ketemu yang lain, dia lebih keren di sana. Makanya bahkan kalau kita tidak spesialisasi, tidak fokus,
malah kita itu rata-rata semuanya. Gitu Nggak kan. tahu kerennya kita apa. Iyalah, iya kan. Misalkan kita SMCC ini fokus ke Bible study, misalkan gitu kan. Kita pemuridan, ya pembapaan, terus leadership. Ya. Cuman itu. Bahkan orang community, ya udah berputar-putar ke situ. Jadi kalau gereja tuh tanya community, fathering, leadership, nggak tahu kenapa tiba-tiba dia lari ke kita. Loh, kita punya tim present worship, tapi loh kalau kita dibanding beberapa yang mereka fokus ke sana juga nggak ada apa-apanya lah. Mereka jauh lebih keren. Ya. Itu aja. Oke. Saya tertarik lagi nih kok, karena tadi dari ceritanya saya teringat tentang istilah gereja tanpa tembok. Nah, seringkali kan banyak gereja itu berpikir pada waktu saya mau berbuat sesuatu buat kota dan bangsa, maka yang terjadi adalah ya udah kamu ikutlah gereja saya. Nah, mungkin dengan bernetwork ini apakah mungkin ini perwujudan yang sejati dari gereja tanpa tembok kok, dalam artian ya nggak peduli kamu ikut gereja siapa, yang penting kita berbuat sesuatu untuk kota dan bangsa, kita mempermuliakan nama Kristus melalui networking ini gitu kok. Apakah seperti itu? Mungkin kok Angga mungkin. Ya, silakan. Gini ya, namanya aja gereja tanpa tembok ya. Jadi dalam arti tidak ada sekat-sekat yang membatasi kita itu. Nah, jadi memang networking ini juga menjadi salah satu ciri sebetulnya. Gereja tanpa tembok itu kita bisa bergandengan tangan dengan istilahnya gini, dengan merek gereja apapun. Ya, jadi kita tidak membanggakan merek A, merek B, kita tidak membanggakan sinode A, sinode B. Semua sama kok di mata Tuhan. Betul ya? Semua sama di mata Tuhan, yang paling penting adalah apakah kita bekerja buat Tuhan, apakah kita menghasilkan buah buat Tuhan, apapun mereknya. Nah, jadi dengan networking ini, sekali lagi ini membuat kita itu rindu untuk bisa bergandengan tangan, berkenalan, ya, bersahabat dengan gereja merek apapun dan dari sinode manapun. Seperti itu. Ya, itu. Ya, jadi tadi kan sudah disampaikan bahwa networking ini mematahkan yang namanya eksklusivisme. Jadi kalau orang udah eksklusif itu membangun tembok sebetulnya. Iya. Kerajaan itu kan inklusif, kira-kira gitu kan. Jelas Alkitab mengatakan inklusif. Dia bisa menerima, bahkan inklusif itu gini. Saya beda dengan kamu, tapi kita masih bisa berteman. Itu inklusif itu seperti itu. Bukan berarti tidak ada perbedaan. Mana nggak ada perbedaan? Ini gereja ini paling banyak aliran itu. Ya kan, ada karismatik, ada metodis, ada pentakosta, ada macam-macam sinode, ada lebih dari 300 sinode di Indonesia. Artinya masing-masing denominasi aja punya pemahaman yang bisa berbeda-beda. Tapi di atas semuanya kan kita percaya bahwa kita percaya Yesus semuanya, misalkan begitu kan. Jadi kalau kita punya eksklusivisme nggak bisa, itu jadi sekat gitu sudah. Seperti tadi Angga ngomong bahwa kita kalau ketemu ujiannya sederhana lah kita ini ya. Kalau sampai kita berteman, dengan siapa kita berteman? Cek aja. Kalau teman dekat kita adalah yang satu sinode atau satu denominasi, berarti masih ada eksklusif itu. Kalau sampai teman kita udah lintas sinode, lintas denominasi, dan kita bawa ukurannya sama dekatnya loh. Dulu misalkan bisa begini ya, misalkan ini contoh misalkan. Ini kami ada di GPIA, misalkan ini ngumpul ya, orang-orang bersama-sama, berbagai macam gereja, ini lagi ada sebuah acara seminar. Terus kita ngobrol-ngobrol biasa. Tapi begitu ada satu teman, misalkan Angga ketemu, dari mana? Saya dari GPIA. Itu tiba-tiba melonjak gitu. Wih, GPIA ya? Saya juga GPIA. Loh, itu kadang-kadang nggak sadar seperti itu loh. Tiba-tiba seperti gini loh. Saya ketemu saudara. Loh, memangnya yang lain bukan saudaramu? Ya kan? Apalagi misalkan kalau ini satu sinode misalkan. Nanti kalau agak besar sedikit lagi diperluas lagi. Ada banyak orang beragama misalkan. Itu kan diperluas ya. Jadi kapasitas kita untuk mewarnai, untuk bernetwork itu diperluas. Ini masih kita membahas dari sisi gereja. Tapi kalau udah ke depan berkembang, bahkan kita berkumpul dari berbagai macam agama pun, kita tetap merasa bahwa kita satu bangsa, akhirnya begitu. Nah ini kan berkembang. Saya nggak membahas ke sana, tapi saya cuma membahas dari gereja. Ayo siapa? Gerejamu, ya kan? Kalau ada satu orang misalkan teman kita pindah gereja keluar, jadi musuh loh. Kalau orang nggak punya spirit itu, padahal hubungan jauh lebih tinggi lah dari denominasi manapun. Berani-beraninya kita mengatakan bahwa hubungan itu
dikalahkan dengan denominasi. Mana dasar ayatnya? Denominasi itu yang bangun manusia kok. Ya. Jadi harusnya ya, hubungan tidak bisa dikalahkan oleh denominasi. Apapun. Kalau saya membangun hubungan, saya pastikan saya punya teman-teman di luar dari Sinode GPIA, saya tetap bisa lebih dekat. Bahkan mungkin dengan beberapa GPIA yang tidak terlalu dekat. Saya tetap merasa bahwa mereka adalah teman dan sampai satu titik, saya nggak peduli kamu dari gereja mana. Ya kan? Apalagi kalau kita udah nanti bicara tentang chemistry, value yang sama, wah lebih ngeri lagi. Ya kan, kita ada believer movement itu kumpul bareng-bareng dengan berbagai macam gereja, bahkan denominasi, sinode. Duduk kita seperti saudara, lebih dekat, bahkan kami berani klaim kami bisa lebih dekat dari manapun. Gitu-gitu. Dan kali kami ngobrol, biasa ngobrol apa adanya, kita guyon ngomong apa adanya semua. Nah itu sih harusnya. Mungkin bisa jelaskan lebih lanjut kok tentang, saya tadi tertarik dengan istilah believer movement. Apa sih itu believer movement itu kok? Ya silakan ya. Ya, jadi believers movement ini apa ya? Saya lebih suka menyebut mungkin pertemanan ya. Pertemanan, bahkan kalau perlu nantinya menjadi persaudaraan gitu ya. Intinya adalah bagaimana kita duduk bersama-sama, kita berjejaring. Itu dari kota manapun, dari sinode manapun, dan gerejanya juga bervariasi, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang baru merintis, ya jadi bervariasi banget semuanya. Dimana kerinduannya cuma satu sih, kerinduannya. Ya jadi bagaimana kita bisa istilahnya itu mendorong atau juga nantinya mengequip ya semua orang-orang percaya untuk bisa bergerak bersama-sama. Maksudnya bergerak bersama-sama di sini bukan hanya sebatas untuk gerejanya, ya, tetapi bahkan sampai di tempat pekerjaan, di kampus, pokoknya memberi dampak untuk kota dan bangsa. Sebetulnya ketika orang percaya itu bergerak, sudah pasti kok gereja itu kena dampaknya, itu sudah pasti. Ya, itu sudah pasti. Jadi jangan hanya berpikir bahwa namanya gereja namanya orang percaya bergerak itu hanya di dalam skup gereja saja. Satu gereja. Itu. Karena ketika bergerak sekali lagi itu pasti kena dampaknya. Kenapa? Karena memang yang bergerak kan jemaatnya juga. Ya kan? Jadi itu pasti kena dampaknya. Nah, jadi di situ kita duduk bersama-sama, ya kita lebih duduk bersama-sama itu lebih karena karena passion, karena visi, karena value. Itu. Sekali lagi bukan karena agenda gereja, bukan karena merek tertentu, bukan. Jadi kita hanya kita punya kerinduan yang sama, passion kita sama, visi kita ke depan sama, value-value kita juga sama. Nah, kalau ada yang berbeda misalkan, ya nggak apa-apa, kita diskusi. Kalau misalkan ada value yang berbeda misalkan, ya kan, nggak apa-apa, kita diskusi. Itu. Ya. Kenapa kita bisa berdiskusi? Karena di sisi yang lain kita juga punya value yang sama, yaitu apa? Adanya kerendahan hati, ya kan? Kita belajar memandang bahwa kita bisa saling belajar satu dengan yang lain. Nah, itu value-value yang lain yang menopang, sehingga ketika terjadi perbedaan pun kita tidak ragu untuk diskusi. Diskusi dan open mind untuk melihat iya ya, yang benar seperti apa. Seperti itu. Ya, mungkin Budi bahkan kita kepingin bahwa satu hari kita bersama-sama menjadi berkat buat gereja-gereja misalkan yang mereka perlu bantuan. Kita bersama-sama, bahkan dengan wacana guyonan kita bahkan sempat mencanangkan bahwa mungkin satu hari kita bisa membuat seperti semacam gereja hybrid Indonesia. Jangan itu. Artinya hybrid. Hybrid itu artinya gini, kita bisa saja membentuk sebuah gereja di kota A. Ini bukan di bawah kita bersama-sama. Yang sinodenya beda-beda, istilah gitu. Dia mau ikut sinode mana? Silakan mau ikut sinode yang manapun. Tapi sebetulnya yang injek itu adalah kami bersama-sama. Ada dari GKYT, betul ya, GKYT, dari GPI, dari GPIA, dan nanti akan terus berkembang. Dan itu betul-betul pertemanan. Dan ini semua leaders ya. Ini leaders ini. Jadi bukan utusan yang nggak bisa ngapa-ngapain. Ini leaders kita termasuk orang-orang pemegang keputusan loh. Jadi kalau seandainya kita ngomong, ayo kita mau bantu tuh. Oke, kita bisa langsung putuskan sekarang ini. Oke, kita mau bantu ini dari saya. Langsung, bukan berarti sebentar ya, saya diskusi dengan gembala saya, nggak ada itu. Ya, jadi kami akan berkumpul, duduk, bernetworking ini adalah betul-betul dengan para leaders
yang dimana kita punya mimpi ini guyon sudah tercetus, tapi siapa tahu satu hari akan terbentuk itu. Jadi bisa aja satu gereja itu terserah mau ikut sinode mana, tapi ternyata di dalamnya itu ada dari GPI, ada GPDI, ada GPPS, dari GPIA, dari manapun ternyata ada di dalamnya semuanya. Nah, menurut saya kok lebih keren ya kayak gitu ya. Itu sebuah mimpi yang dibayangkan. Wow, kalau udah seperti itu nanti kalau orang ketemu udah nggak lihat lagi kamu dari gereja mana. Ya kan, yang kita kita diskusikan adalah kebenaran firman, bukan lagi gerejaku, denominasiku, udah nggak seperti itu lagi. Oke. Nah, sebenarnya tadi Ko Angga sempat sebut tentang kesamaan passion, kesamaan nilai, kesamaan prinsip. Ini sekaligus menjadi syarat terjadinya networking, benar nggak Ko? Iya. Otomatis kalau nggak memiliki kesamaan, atau mungkin bisa beda, tapi selama bisa ketemu. Gini, jadi kayak tadi ya, passion, visi, value, ini tentunya tetap core-nya kita kembali kepada firman ya, core-nya ya. Jadi bukan passion-nya gerejaku, visinya gerejaku, value-nya gerejaku, bukan. Jadi kembali kepada firman. Jadi ya contoh paling sederhana, ya kan kita sama-sama punya passion untuk melayani Tuhan, misalkan begitu. Ya kan, sama-sama punya passion untuk menjadi berkat bagi kota. Nah, itu kan jelas banget kan ya. Jadi kita kembali kepada apa sih yang Tuhan mau. Itu ya, dan itu menjadi passion kita. Atau kita punya visi yang bersama-sama kayak tadi misalkan Budi cerita gereja hybrid, ya kan? Itu kan udah lintas merek itu. Itu kan kembali, intinya gini kan, visi itu kembali kepada kepentingan tubuh Kristus. Ya kan, tidak peduli apapun mereknya, ayo kita sama-sama saling support. Nah, jadi koneksinya ada di situ. Nah, ketika itu koneksi itu klop, ya kan, nah kita bernetwork itu mudah banget. Ya. Itu. Ko Budi mau nambah Ko? Enggak, kayaknya udah cukup. Nah, lalu Ko, tadi kan kita banyak bicara networking ini dari sisi institusi dan leaders. Nah, kalau dari sisi jemaat dan sebagainya, apakah networking ini juga bisa terjadi kok? Misalnya nih, saya ini punya geng, punya teman dekat, ada yang dari Katolik, ada yang dari Protestan, ada yang mungkin dari karismatik dan sebagainya. Apakah itu sudah bisa disebut networking kok atau bagaimana? Ya, saya melihat bahwa kata yang networking ini lebih tepat mungkin sebatas para leaders atau organisasi, karena ini bukan hanya networking tapi sudah super networking, super jejaring. Jadi kita mengenal seringkali yang paling rendah itu adalah jejaring, berjejaring. Karena kata berjejaring itu sendiri kan punya tujuan pasti. Tujuannya bersama-sama. Tapi kalau hubungan kan tujuannya apa? Ya membangun hubungan aja, tidak punya sebuah visi kecuali kita berkumpul dari berbagai macam gereja pribadi tapi kita punya sebuah misi yang jelas. Ya. Tapi kebanyakan orang berkumpul kayak geng, itu menurut saya bukan networking, itu hanya hubungan saja, itu pertemanan saja. Tapi dalam konteks saya mengatakan networking itu adalah kalau sebuah institusi, organisasi, leader, yang dimana kita jadi bukan hanya networking, tapi sudah super networking. Contoh, misalkan saya ada di gereja A, ini gereja B, gereja C. Masing-masing kan saya punya network. Ya kan, saya bisa ketemu dengan gereja C, D, E, ini misalnya F, G, H, I, J. Nah, bayangkan ya, begitu saya ketemu dengan Angga, maka ini terjadi perkawinan antar network dan network, makanya namanya super network. Ya kan, jadi tiba-tiba bisa terkonek. Network ini terkonek, makanya ini ke depan modelnya sudah bukan networking, tapi super networking, super jejaring ke depan. Nah, itu hanya bisa dilakukan institusi atau para leaders lah lebih tepatnya ya. Jadi kita lebih membatasi. Jadi kalau misalkan ada jemaat antar jemaat berteman bukan networking itu. Nanti kan bahaya. Ini, kami sudah bernetworking dengan semua gereja. Kenapa? Loh, karena teman-temanku dari gereja yang lain. Bukan. Tidak ada apa-apa itu, cuma hanya berteman kayak gitu kan. Ya, itu kalau sampai disebut gerejanya dia di mana marah tempat pemimpinnya. Misalkan tiba-tiba misalkan saya berteman dengan salah satu teman jemaatnya MDC lalu itu network kami loh. Terus pemimpinnya ngomong apa? Siapa? Nggak ada. Saya nggak pernah ketemu kok, misalkan gitu kan. Tapi kalau leader, oh iya kami bernetworking selama ini. Kami bahkan bekerja sama,
kami duduk bersama-sama, kami ngobrol, kami memutuskan bergerak bersama-sama. Nah itu networking, kayak gitu. Kok Angga mungkin mau nambahin kok? Ya, mungkin saya nambahin gini ya, intinya adalah bagi teman-teman tadi ya, kayak jemaat, ya kan, siapapun gitu. Nah, dengan value networking yang kita hembuskan ini, berarti kira-kira apa yang bisa saudara lakukan? Yang saudara bisa lakukan tentunya yang pertama adalah belajarlah untuk membuka diri untuk bisa berteman dengan siapapun tanpa judgement. Maksudnya tanpa judgement gini, seringkali kadang orang karismatik, misalkan dia memandang orang Protestan ini belum mengalami revival, ya kan, misalkan begitu. Tapi demikian juga orang Protestan menganggap orang karismatik ini sesat ini, ya kok aneh-aneh kayak gitu, misalkan. Nah itu kita sudah punya judgement, ya. Nah itu hilangkan. Jadi belajarlah dimanapun berada, istilahnya berjumpa dengan orang Kristen berarti kau saudaraku, kau sahabatku, gitu ya kan? Ya kembali kepada lagu lama itu ya kan. Nah jadi tanpa judgement. Nah kemudian kalau saudara misalkan aja jadi pemimpin di perusahaan ya kan, misalkan seperti itu. Nah mungkin saudara juga bisa sekali lagi bekerja sama ya kan, dengan orang-orang juga di pekerjaan tanpa memandang kepentingan merek sekali lagi. Ya karena itu juga bisa terjadi ya di pekerjaan. Jadi istilahnya, karena kita sama-sama karismatiknya maka kita kerjasama gitu ya kan. Tapi misalkan aja dengan yang Protestan atau dengan yang Katolik atau apa, dia memandang sebelah mata. Demikian juga sebaliknya. Nah itu kadang juga bisa terjadi. Ya, nah hendaknya istilahnya hal-hal seperti itu mulai dipangkas lah. Ya, dipangkas, belajarlah memandang pokoknya sama-sama percaya Kristus, ya kan? Sama-sama menghormati Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, sama-sama punya kerinduan melayani, menjadi berkat. Nah, jangan ragu untuk saling bekerja sama gitu. Ya, kemudian gini. Karena kita ya para leader ini salah satu value adalah networking misalkan. Apa yang akan diturunkan ini kan jadi sebuah budaya. Kayak tadi. Berarti eksklusivisme harus dipangkas habis misalkan gitu kan. Terus membuka diri, tidak judgment. Terus kita juga tidak terlalu bingung dengan kata perpindahan jemaat. Tapi gini, saya ini kadang-kadang terganggu maksudnya. Gereja itu kadang-kadang tuh lebih sibuk ya dengan perpindahan jemaatnya ke gereja lain. Ya, mereka tidak pusing dengan perpindahan agama makanya seperti itu. Ya, mereka lebih sibuk dengan perpindahan gereja. Sensitif gitu ya. Iya dong. Maksud saya begini, kenapa sih kalau dia mau pindah? Enggak apa-apa tuh punya penjilat pindah gereja kok. Kalau perlu, kalau kita udah bernetwork semuanya, misalkan kita mau pindah, dia mau pindah ke gereja A. Ayo kita ngomong dengan gembalanya, udah nggak perlu gembalanya merasa bersalah. Jemaatmu pindah di gerejaku, ya nggak apa-apa dong. Ini ta'asyir nih, jemaatku kayaknya lebih cocok dengan gerejamu, pindah sana, gitu kan? Demikian juga kalau ada yang gerejanya dia pindah ke kita, ya nggak apa-apa masih pindah. Kita ngomong, ada jemaatmu pindah tempatku loh, wah nggak apa-apa, ya kan? Bahkan hal itu yang harusnya terjadi, masa berantem gara-gara gerejanya dekat, ini satu sinode loh, sampai saya tuh nggak habis pikir gitu loh. Ya mau berdampingan ya lebih baik tuh. Kalau kita di ruko ini semua gereja itu kan enggak apa-apa kan istilahnya. Ya biarkan mereka mau milih. Mereka mau suka yang mana gitu kan. Mereka mau datang di sini, ya silahkan. Ya, kayak food court ya. Ya kayak food court. Food court aja tidak bertengkar kok ya. Tidak bertengkar. Ada depot. Iya, handphone lebih di Marina tuh lebih lebih berdampingan enggak ada masalah. Bukan hanya berdampingan, mereka kerjasama ya. Saya cari ini apa namanya? Lens protector. Tempered glass. Saya tahu. Saya ada. Sebentar ya, dia keluar tuh ngambil di mana itu? Kan dia ada jualan itu. Dia ngambil di tempat lain itu. Ya, networking. Iya, networkingnya keren itu. Kalau gereja nggak mau, marah dia. Iya kan, saring, gereja itu jelek, ini gereja saya. Saya tetap percaya bahwa ada orang-orang tertentu itu memang ditaruh Tuhan dan dia akan bertumbuh di gereja masing-masing. Kalau dia nggak bertumbuh di gerejamu, rilislah dia keluar biar dia cari gereja yang lain bisa bertumbuh. Menurut saya sesimpel itu. Kalau itu network harusnya tidak ada masalah. Saya masih ingat loh, ada beberapa saya nggak perlu sebutkan ya, ini gembala dan saya kaget ada 2 orang gembala ini ketemu dengan saya dan dia ngomong dengan terus terang dan saya sendiri kaget. Dia ngomong gini sama saya. Dia ngomong, Pak Budi,
Saya tidak ada masalah, Pak. Kalau jemaat saya pindah ke gerejanya Pak Budi. Saya titip ya, Pak. Nah, ini ngomong bukan karena apa ya, basa-basi loh. Memang karena sudah ada yang pindah, maksudnya gitu kan. Tapi saya katakan, iya Bu, kita sebut namanya gitu. Ya saya titip ya Pak ya. Saya respect banget. Saya katakan, oke Bu, saya sendiri kan rasa nggak enak gitu. Tapi dia ngomong, nggak usah Pak, enggak apa-apa Pak. Kalau ada yang pindah lagi, nggak masalah. Saya titip. Terus satu lagi, ketemu saya dia ngomong gini. Dia cerita, gerejanya Ko Budi ini pernah bermusuhan enggak sama gereja A misalkan gitu. Enggak tuh, enggak terganggu dengan mereka yang ngerebut-rebut jemaat gitu. Enggak tuh. Terus dia ngomong, kami berantem terus. Saya enggak rela kalau jemaat saya pindah di gerejanya dia. Tapi kalau jemaat saya pindah di gerejanya Ko Budi, kok enggak apa-apa ya saya ya? Loh, gitu. Kenapa ya kok bisa gitu Ko Budi? Dia begitu. Lah saya gini, saya juga enggak tahu. Kenapa kamu mikir seperti itu kok tanya ke saya? Saya enggak tahu. Tapi yang jelas bahwa seandainya jemaatku pindah di gerejamu, kami enggak ada masalah. Kami rilis. Jadi itu kan feel free ya kita ya. Kalau ada yang ngancam gitu, saya mau keluar, saya dorong keluar malahan. Ayo cepat keluar, kemana mau gereja mana? Saya carikan gereja, poinnya situ. Jadi nggak ada sama sekali kita tuh akan merasa, aduh, kan begitu dia pindah gereja bukan berarti kan kita putus hubungan, enggak sama sekali. Kita masih ingat pengalaman kita berdiri pertama kali gereja, ada satu orang yang dia pindah ke gereja, bukan karena apapun, karena letaknya dia, gereja tersebut lebih dekat. Kita rilis, oke silahkan di sana, gitu kan. Dan yang menarik adalah beberapa kali dia datang tiba-tiba, siang-siang gitu, datang ke sini, naik gitu. Kamu ngapain? Mau naruh persepuluhan, loh, kok kamu gereja mana kamu? Iya, Tuhan gerakkan saya memasukkan ke sini. Nah itu, terus tidak lama lagi dia datang lagi dia, datang, lu ngapain? Ngambil materi. Nah, dulu kan kita sempat bikin materi komunitas itu di print itu. Dia ngambil di sini dan dia tidak sungkan karena kita rilis. Ambil materiku, loh, buat apa? Ya buat kami share di komunitas kami. Loh kemana? Kenapa? Di sana nggak ada materi. Ya silakan ambil aja. Dia ambil, dia datang, dia pergi, dipakai materi itu. Kan asik toh. Jadi maksudnya gini, kita tuh asik walaupun dia udah keluar dari gereja kita, tetap kita menjadi berteman. Kita masih badminton bareng sama dia. Jadi sebetulnya kalau itu terjadi tidak ada perpecahan gereja itu. Istilah perpecahan itu buat mereka yang nggak terima. Ya terima aja. Ya kan gitu aja. Kalau memang mau keluar, ayo dirilis bersama-sama. Itu sih. Yang terpenting endingnya adalah nama Kristus dipermuliakan. Iyalah, hubungan lebih utama. Kita masih bisa berteman. Kalau satu hari dia nggak cocok, kembali lagi kan, enggak apa-apa kan? Ya gitu kan? Iya kan? Pasti kalau dia kembali pasti dengan suasana dan yang berbeda, bahwa dia ternyata, oh iya selama ini misalkan salah. Tapi ternyata di sana dia lebih bertumbuh. Kenapa tidak? Gitu kan? Nah, mungkin nih kok. Kalau dari dalam taraf jemaat ya, mungkin ada jemaat-jemaat yang wah kalau saya ini kalau gereja saya bernetworking dengan gereja-gereja yang lain nih, apalagi gereja yang mungkin terkenal dan sebagainya, wah bisa dong saya minta materi dari gereja itu, atau saya kadang-kadang kalau saya bosan dalam tanda kutip, saya jajan khotbah dari gereja itu, apakah bisa seperti itu kok dalam bernetworking? Ya silakan, artinya gitu kan. Artinya kalau misalkan kita mau jajan sekali-kali gitu ya misalkan ya, yang bahaya itu kan orang tuh jajan itu bukan karena apa yang dia butuhkan, tapi apa yang dia suka, itu yang bahaya. Jadi kita harus pisahkan, ya kan. Kayak sekarang ini kita itu semudah dengan masa pandemi ini itu pasti muncul gereja banyak ini, karena cyber church. Karena sekarang bikin gereja itu tidak perlu banyak biaya, biayanya cuma handphone. Kenapa? Karena buka Zoom, ya kan, cuma bayar Zoom aja. Maka tinggal kita kirim link. Hadirilah ibadah jam sekian. Yang khotbah dia khotbah aja gitu. Ya kan? Dan kemudian kedua adalah semudah dia ngeklik loh untuk dia cari kebenaran itu. Nah, makanya jemaat kita silakan toh dia mau ngeklik. Tapi yang penting gini, kita taruh kebenaran. Kalau itu sudah network kita, ya kita udah yakin bahwa kebenarannya pasti, ya kan, kurang lebih value tadi, passion, apalagi yang misalkan di believer movement misalkan gitu kan. Tapi kalau hanya sekedar sekali ketemu lalu kita klaim network, enggak juga dong, ya kan. Kalau dia mau, tapi jajan itu mesti diperhatikan, apakah yang kita butuh, apakah karena betul kita suka. Nah sekarang tuh kita semudah ngeklik itu bukan karena kita butuh loh,
saya dengar khotbah gini kok terlalu keras, gak suka, matiin, cari gini. Wah ini enak, lucu ini. Ya kan, dia cari yang lucu-lucu, yang dia suka. Loh ini kan ngeri kalau jemaat model kayak gini. Ya kita tidak akan izinkan hal seperti itu. Iya. Jadi kita kembali lagi lah. Jajan itu jajan yang seperti apa, kira-kira gitu kan. Itu sih. Ya, oke. Kok Angga mau nambah itu? Nggak ada. Itu bagus. Oke. Sebenarnya ada banyak hal ya yang masih saya tertarik untuk gali, hanya mungkin karena waktu. Nah, ada banyak hal yang tadi kita sudah pelajari kok. Kita bicara networking itu berarti bicara cinta tubuh Kristus, bahwa kita menyadari dengan networking ini karena kita nggak bisa bergerak sendiri, karena kita menyadari bahwa bagaimanapun sebagai salah satu dari anggota tubuh Kristus, kita ini cuman sebagian, dan kita hanya mendapatkan sebagian atau sepenggal dari apa yang Kristus punya, gitu kan. Kemudian bahwa di dalam di dalam networking ini juga terjadi yang namanya rasa aman juga ya, karena apapun yang terjadi ya kita semua bersaudara, dan bahwa ya nggak peduli kamu di mana, yang terpenting kamu bertumbuh seperti itu, dan terjadi penerimaan yang kuat antar satu dengan yang lain. Otomatis sebenarnya mimpi bahwa persatuan gereja itu bukan berarti satu nama, satu acara bukan, tapi benar-benar ya boleh namanya berbeda-beda, Bhinneka Tunggal Ika, tapi kita tetap pergerakannya satu, tetap fokusnya ke Tuhan, ke Kristus, seperti itu ya Ko ya. Yeah. Nah, mungkin ada hal closing statement atau apa yang Ko Budi mau sampaikan, pesan-pesan buat jemaat, dan Ko Angga juga mau sampaikan buat jemaat yang ada. Ini Angga dulu tadi kan. Ya. Oke. Enggak lah ya, nanti Budi aja. Saya cuma ingin kasih joke aja lah ya. Kita lihat ya, para penatua kita ini saling rendah. Nah, intinya begini sih. Kena setan, bumi itu udah rusak gitu loh. Nah, jangan sampai kehadiran gereja itu tambah memperparah kerusakan itu. Kita Maksudnya jadi setan gitu maksudnya. Gini, maksudnya lebih parah dari setan berarti gitu kan. Ya kan, kalau gereja saling bertikai satu dengan yang lain itu, bumi ini udah rusak kena setan, Yesus datang berusaha merecovery, dirusak lagi lebih parah gitu. Ya jadi ya batu sandungan juga ya kan. jadi ya sekali lagi jangan lupa untuk bernetwork lah ya, seperti pesan Kristus di Yohanes 17 ya kan. Ya supaya mereka menjadi satu, supaya bumi melihat kan ya bahwa aku dan Bapa adalah satu. Silakan Ibu. Jangan punya spirit superior. Prinsip saya seperti itu. Walaupun gerejamu mungkin hari ini kita punya jemaat yang lumayan, misalkan saat ini SMCC jemaatnya hampir 450 sampai 500. Terus kita ketemu gereja yang berjemaat mungkin 30, lalu kita memandang bahwa mereka rendah. Saya katakan bahkan kita perlu tahu bahwa kita salut dengan mereka. Di tengah-tengah kekurangan tetap mereka melayani Tuhan. Pertanyaan saya, seandainya saya jadi mereka, mungkin sudah jadi pengusaha kira-kira gitu kan. Saya nggak berani katakan bahwa ternyata saya selalu kagum dengan orang-orang yang bisa melakukan apa yang nggak bisa kami lakukan. Ya. Ketika orang berani di pedalaman dan dia masih bisa membangun gereja dengan orang-orang pedalaman, itu nggak gampang. Istilah gitu kan. Dengan semua kesederhanaan yang ada, dan ketika saya melihat bahwa katakan bahwa mereka lebih keren daripada kami. Ya. Kami jago di kota, belum tentu taruh di pedalaman tahan. Ya kan? Saya selalu melihat bahwa ukuran dari sebuah gereja itu bukan berapa banyak jemaatmu, berapa bagus gedungmu, bukan. Saya akan mencoba untuk melihat bahwa apa yang Tuhan mau itu ada nggak di gereja kita atau di semua. Dan saya percaya bahwa rupanya Tuhan itu menaruh sepenggal-sepenggal apapun di semua tubuhnya. Tidak ada dia taruh di satu tubuh. Jadi jangan pernah merasa superior. Merasalah kita akan terus saling membutuhkan supaya kita saling merendahkan hati kita, ya kan? Juga bisa bergandeng tangan dengan semua orang, ya. Jadi bisa bergandeng tangan, bergerak bersama-sama, dan selalu mengatakan bahwa yang lain lebih utama. Bukankah itu yang Alkitab katakan? Bukan kita sama sekali. Jadi kita akan excited kalau kita satu hari ketemu, bukan membicarakan kelebihan kita, tapi kita tanya, apa kelebihanmu, ya kan? Yang bisa kami belajar. Ceritakan kelebihanmu supaya kami bisa melihat bahwa ternyata pasti ada. Ya, kalau kita di film kungfu itu kan ada banyak kitab kadang tersebar. Kalau kitab ini nggak kumpul, ya kan? Ya, gak usah itu, kalau Thanos itu kan juga gitu kan.
yang tersebar semuanya batu-batunya itu kalau bersatu kan iya akiknya itu. Ya, tapi kan banyak ya film seperti itu. Saya lihat, saya percaya begitu loh. Pewahyuan-pewahyuan itu tersebar. Kalau sampai kita bisa berkumpul jadi satu, pewahyuan ini nggak bisa dibendung oleh apapun. Jadi kita akan selalu butuh gereja yang lain. Kita selalu butuh tubuh Kristus. 1 tambah 1 tambah 1 bukan jadi 3, Ya, tapi jadi 30 mungkin. ya multiply kan. 30 bisa jadi 600 misalkan tiba-tiba begitu. Enggak, 1 tambah 1 tambah 1 jadi 111. Wah, masuk akal ini ya. Iya kan? Ya, itu kalau kita bernetwork ya. Kalau enggak ya 1 tambah 1 tambah 1 3. Gitu kan? Iya. Ya, itu sih. Thank you Ko Budi, Ko Angga buat insight-insightnya. Saya merasa sangat terberkati sekali. Ada banyak hal yang saya pelajari. Yang mungkin saya bahkan sudah ikut SMC lama, tapi saya nggak tahu ya, Ko ya. Nah, saya juga yakin bahwa para changer juga terberkati. Dan jika ada pertanyaan lebih lanjut, silakan ketikkan pada kolom komentar yang ada. Kami akan berusaha untuk membalasnya secepat mungkin. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube kita yang ada di SMCC Indonesia. Kemudian jangan lupa untuk klik lonceng karena Changer akan mendapatkan update terbaru dari kami. Saya Victor undur diri. Sampai jumpa pada acara kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.